Terus masa iddah, ya, janda Pak, janda. Jadi janda itu berbeda, bukan janda 4 bulan 10 hari. Jadi janda, ada janda yang bisa suaminya dalam keadaan masih hidup, ya, janda juga itu namanya. Ada janda karena suaminya meninggal. Nah, yang 4 bulan 10 hari itu kalau status perempuan yang janda karena suaminya meninggal. Ya, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asra. Kalau suami itu meninggal, maka perempuan yang meninggal suaminya tadi dia mesti menahan dirinya 4 bulan 10 hari. Itu janda yang meninggal suaminya Pak, 4 bulan 10 hari. Masa iddahnya, masa menunggunya, baru dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau dia janda bukan karena suami meninggal, cara hidup janda juga. Nah, tapi bukan karena suami meninggal, cara hidup. Masa iddahnya itu kalau dia masih haid 3 kali suci dari haid, 3 kali suci dari haid. Ya. Kalau misalnya dia belum haid atau sudah tidak haid lagi, masa iddahnya 3 bulan. 3 bulan. Apa hikmah dari adanya masa iddah ini? Kan masa iddah cuma untuk perempuan, laki-laki tidak ada masa iddahnya. Ya, kalau laki-laki Pak masa indah semua, tidak ada masa iddahnya. Nah, malah kata para tabi'in, generasi sesudah sahabat, kami dulu tidak pernah melewatkan hari tanpa punya istri. Begitu hari ini meninggal istrinya, besok sudah menikah lagi. Laki-laki Pak, tidak ada masa iddahnya. Perempuan ada masa iddah. Hikmahnya apa? Ya, nomor 1 tentu untuk memastikan bahwa kalau dia hamil itu bukan dari suaminya yang sudah pisah dengannya. Nah, tapi kalau hanya untuk itu saja kan tidak perlu ditunggu sampai 3 bulan. Tidak perlu ditunggu sampai 4 bulan 10 hari. Loh, kenapa mesti 3 bulan 3 kali suci dari haid? Kan sudah cukup 1 kali suci dari haid saja. Kalau sudah pernah haid sekali berarti dia fix tidak hamil. Nah, kata para ahli, ya ahli kedokteran, ternyata manusia itu ada bukan hanya punya sidik jari. Jadi bukan hanya jari kita yang ada sidiknya, yang tidak ada yang identik di dunia ini. Miliaran manusia tidak ada yang sama sidik jarinya. Tapi ternyata manusia itu, mohon maaf Pak, juga ada sidik spermanya. Jadi bukan cuma jari saja yang ada sidiknya, sperma juga itu ada kode-kodenya. Dan tidak ada yang sama kodenya, laki-laki di dunia yang sama kodenya. Ya, jadi tidak ada yang sama kodenya. Dan kode itu baru hilang. Jadi pengaruhnya itu baru hilang setelah 3 bulan. Nah, jadi kalau misalnya mohon maaf ada seorang perempuan bercerai dengan suaminya, selama belum 3 bulan, maka itu kode spermanya masih ada itu pada perempuan tadi. Jadi supaya memastikan kode itu sudah tidak ada lagi, maka ditetapkan masa iddah 3 bulan. Itu hikmahnya Pak. Itu luar biasa itu Islam. Orang dulu tidak tahu, cuma diterima saja secara ta'abbudiyah, pokoknya 3 bulan. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya, terus kenapa kalau yang meninggal suaminya tambah panjang lagi 4 bulan 10 hari? Karena ternyata kalau perempuan itu dalam kesedihan, kode spermanya itu lebih lama lagi hilangnya, butuh waktu 4 bulan 10 hari. Dan biasanya seseorang perempuan yang meninggal suaminya itu kesedihannya lebih dalam. Ya beda Pak, kalau orang cerai biasa mungkin ada perempuan senang-senang saja Pak, dia kalian tidak suka sama, tapi kalau meninggal itu ada kesedihannya, maka dia membutuhkan waktu lebih lama untuk menghilang kodenya itu. Ya itulah ditetapkan kemudian arba'ata ashhurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Tapi ini bukan ilat, ini hikmah. Ya, kalau ilat itu penyebab hukum, kalau hikmah bukan penyebab. Ya, jadi yang namanya hikmah bisa saja lebih daripada 1. Tapi kalau ilat itu penyebab hukum. Ya, karena jangan sampai dianggap ini penyebabnya, bukan penyebab, itu hikmah saja. Saya kasih contoh Pak ya, tentang ilat dan hikmah. Misalnya, kenapa orang puasa? Jangan dikatakan ilatnya, penyebabnya kita puasa itu supaya kita merasakan penderitanya orang miskin. Bukan ilat itu hikmah. Karena kalau dikatakan ilatnya atau penyebabnya puasa supaya merasakan penderitaan orang miskin, mohon maaf, nanti orang miskin kemudian akan berkata, kalau begitu saya tidak perlu lagi puasa.
karena saya sudah merasakan penderitaan. Nah, jadi bukan ilat, tapi itu hikmah. Siapa tahu nanti misalnya mohon maaf ada orang kedokteran dia maju sekali, tidak perlu 4 bulan 10 hari untuk menghilangkan itu kode-kode, bisa dipercepat, tapi tetap tidak bisa diubah ketetapan iddah ini. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab.